Tapi memang yang benar-benar ikut dengan saudara SDS ini, itu total ada 19. Kita juga diminta untuk membuat kayak flyer, video untuk kasusnya Pak Julianto. Yang dimana ini ngontakin semua, ya kan, orang-orang yang dia merasa mereka itu kena pelecehan seksual. Tapi pada kenyataannya gini sebenarnya Mas Denny. Anak ini itu dia yang meluk Kojol, tapi sama diminta dia melaporkan pelecehan seksual. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan terdakwa Julianto Eka Putra ini menjadi pembicaraan beberapa hari, minggu, kasus yang sudah terjadi selama kurang lebih 1 tahun ke belakang membuat publik di Indonesia ini heboh. Karena nature dari kasus ini yang bertema pelecehan seksual, maka saya di sini mengatakan bahwa saya tidak pernah menyetujui, mendukung, dan mengutuk pelecehan seksual dalam bentuk apapun, dilakukan oleh siapapun, kepada siapapun korbannya. Dan mendukung untuk mereka semua yang pernah dilecehkan untuk speak up, melaporkan, dan tidak diam saja untuk menghindari perlakuan serupa kepada orang-orang yang lainnya. Jika kita ikuti dari kasus di mana ada beberapa orang yang mengaku sebagai korban dilecehkan oleh terdakwa JEP ini, lalu kemudian adanya beberapa fakta yang terus kemudian terkuak yang ternyata membuktikan sebaliknya, maka kali ini saya kedatangan seseorang yang akan, kata dia ini, menguak fakta baru, sesuatu yang baru, yang bisa saja jika ini benar akan membuat kita semua melihat cerita ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin saja akan menguak kebenaran yang selama ini belum terkuak. Jika kemarin kita melihat pengakuan dari para korban atau orang yang mengaku sebagai korban, dan terus kemudian kita mencoba mendengarkan pengakuan dari istri terdakwa JEP, maka kali ini hadir seseorang yang saat ini menjadi saksi di dalam proses peradilan terhadap terdakwa JEP yang sedang berlangsung, tertunda, dan minggu depan ini akan diputuskan. Tanpa berpanjang lama, saya perkenalkan di sini Vincent. Betul ya Vincent ya? Ya, Vincent, Mas Denny. Apa kabar? Baik, baik sekali. Oke. Vincent, boleh dijelaskan dulu nama lengkapnya siapa? Iya, perkenalkan Mas Denny, nama lengkap saya Vincent Bintoro Yusuf. Saya dari Makassar. Ya kan, lebih tepatnya di Maros. Oke. Tempat tinggalnya. Sekarang tinggal di Makassar. Betul. Oke. Korelasinya dengan kasus yang sekarang sedang bergulir, kok kamu dijadikan saksi? Ini sebagai saksi apa? Iya Mas Denny, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kenapa saya bisa menjadi saksi di dalam kasusnya Pak Julianto Eka Putra ini? Karena sebelum saya bekerja di tempat saya sekarang, yang ada di Makassar, saya ini ada bergabung bersama saudara pelapor, yaitu SDS. SDS, oke. Jadi saya bekerja bersama SDS itu selama 1 tahun. Kamu bekerja dengan SDS selama 1 tahun sebelum kasus ini terjadi, saat kasus ini terjadi, atau bagaimana? Saat kasus ini terjadi. Saat kasus ini terjadi, oke. Ya. Saat ini kamu masih bekerja dengan SDS atau tidak? Kalau saat ini sudah tidak. Oke, saat ini kamu ada di pihak SDS pelapor yang mengaku korban, atau di pihak? Kalau saat ini saya menjadi saksi dari Pak Julianto. Oke, kalau begitu kita harus satukan dulu, disclaimer dulu. Nah, seperti biasa, karena saya laki-laki, Vincent ini laki-laki, yang pertama adalah, tadi saya katakan, kita berdua ini mengutuk apapun tindakan kekerasan seksual kepada siapapun, terutama wanita dan anak-anak, dan kami menghimbau kepada siapapun yang menjadi korban, ataupun merasa ya, melapor saja ke pihak yang berwenang agar para predator seksual ini segera diberikan hukum yang seadil-adilnya dan
ambil dari masyarakat agar mereka ini tidak membahayakan orang-orang yang lainnya. Tapi agar kita memiliki satu pengertian yang sama. Vincent, saya di sini ingin katakan bahwa saya tidak menerima sepeser uang apapun, saya tidak menerima satu himbauan, saya tidak ditekan untuk melakukan ini, dan saya berhak untuk menanyakan apapun, menayangkan apapun yang saya anggap benar dan akan menguak kebenaran. Dan untuk itu, saya di sini tidak membela terdakwa JEP atau Julianto Eka Putra. Bahkan kalau boleh saya bilang, oke, yuk kalau mau agak gila, orang seharusnya kan mengutamakan praduga tak bersalah. Tapi karena kita tahu netizen sekarang ini lebih percaya kepada pelapor, yuk kita ikuti saja. Kita anggap bahwa ya sudah, Ko Julianto ini memang melakukan lah ya. Nah, tapi kamu ceritakan hal yang lain. Nah, kalau nggak menganggap boleh ya, kita duga lah ya, ya sudah dia melakukan. Nah, sekarang saya tanya ke kamu, apa sih sebenarnya yang kamu lihat di sini? Kenapa kok kamu akhirnya dijadikan saksi? Coba dimulai. Oke, Mas Denny, saya mau cerita terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kasus ini tuh berawal dari Oktober 2020. Oktober 2020. Betul. Itu artinya hampir 2 tahun yang lalu ya? Hampir 2 tahun yang lalu. Baik. Betul. Yang dimana di Oktober 2020 itu beberapa kali saudara SDS dan juga pacarnya RB, betul. Waktu itu tuh beberapa kali sering mengajak timnya untuk meeting. Timnya ini coba didefinisikan. Jadi untuk saudara SDS dan juga saudara RB ini, di sana itu ada memimpin di yang namanya divisi. Nah, jadi timnya itu adalah maksudnya tim di setiap divisinya. Contoh kayak si SDS ini, dia kan memimpin sebuah show. Jadi kan punya tim sendiri. Setelah itu saudara RB itu kan punya tim multimedia, punya tim sendiri juga. Yang dimana tim inilah yang beberapa kali diajak meeting oleh saudara SDS ini. Yang dimana selain mengajak timnya, saudara SDS dan juga saudara RB ini beberapa kali juga mengajak saya. Mengajak kamu secara personal hanya kamu, atau siapa lagi selain timnya ini tadi? Kalau yang saya tahu, kalau ketika dengan saya, hanya dengan saya aja, tidak ada yang lain, hanya saya, saudara SDS, dan juga saudara RB. Oke. Setelah itu kalau misalkan dengan timnya yang lain, itu biasanya digilir, Mas Denny. Misalkan contoh, hari ini dia mengajak meeting si A dan B. Keesokan harinya, dia ngajak meeting si C dan D, misalkan. Apa yang dilakukan oleh SDS dan RB ini kok secara terstruktur mengajak ya orang-orang ini tadi meeting? Jadi kalau yang diungkapkan waktu itu si saudara SDS ini dan juga saudara RB itu mengajak kita untuk membuka usaha bersama. Seperti itu. Oke. Jadi saudara SDS itu bilang ke kita bahwa kamu mau nggak istilahnya ikut aku untuk kita bisa buka usaha bersama di luar. Saat itu kalian sedang masih ada bekerja di TC. Oke. Yang dimana lokasinya dan juga SPI bersebelahan. Satu lingkungan. Iya, oke. Nah, seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak salah dong untuk ngobrol, merencanakan bekerja di luar seperti itu. Oke. Berapa orang yang terus kemudian dikumpulkan? Jadi kalau misalkan untuk yang dikumpulkan sebenarnya itu lumayan banyak, Mas Denny. Tapi memang yang benar-benar ikut dengan saudara SDS ini itu total ada 19. Oke. Seperti itu. Jadi kalau yang keluar sendiri, yang maksudnya setelah diajak meeting oleh saudara SDS dan juga memutuskan untuk keluar, itu ada sekitar 40-an. Oke. Sebelum melanjutkan, kamu bersumpah kalau apapun yang tadi kamu katakan dan kedepannya sampai konten ini selesai, itu yang sebenar-benarnya ya? Demi Tuhan ya? Demi Tuhan. Saya nggak bawa kitab sucimu, jadi kamu nggak bisa bersumpah, tapi kamu bersumpah mengatakan ini sebenar-benarnya. Oke. Nah, lanjutkan. Nah, setelah itu, tapi yang ikut dengan saudara SDS ini, itu ada sekitar 19 orang. Dari
Dari 40 tadi. Dari 40, 19 yang ikut, yang 21 akhir ya? Mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Ke kampungnya. Oke. Nah, yang 19 ini itu adalah kebanyakan itu adalah tim dari saudara SDS dan juga saudara RB. Loh, gunanya mereka memisahkan antara 19 dengan 21 adalah agar tidak terjadi kecurigaan atau bagaimana? Sebenarnya kalau misal sebenarnya tujuannya SDS dan juga RB ini untuk bisa mengajak ke 40-nya awalnya. Nah, cuma yang 21 ini tidak mau. Oke. Dan mereka memutuskan untuk mereka berkarya sendiri di luar. Jadi mereka tidak ikut dengan saudara SDS. Oke. Seperti itu. Jadi tersisalah 19. Tersisalah 19. Kamu salah satunya. Saya enggak, saya belum. Kamu belum? Saya belum ikut keluar waktu Berarti itu. 19 itu keluar terlebih dahulu, 21 yang berikutnya kamu masuk di kloter yang 21. Enggak. Enggak juga? Enggak. Jadi saya beda sendiri, Mas Denny. Oke. Jadi yang total kan ada 40 yang keluar. Iya. Dan itu mereka keluar secara massal yang dimana di bulan Desember dan juga bulan Januari. Jadi bulan Desember 2020 dan Januari 2021. Saat itu mereka semua bahkan itu tidak mengetahui kalau mereka akan beberapanya menjadi bagian dari hal yang akan terjadi di hari-hari ini. Kalau misalkan waktu itu belum tahu, karena kan memang waktu itu bilangnya adalah ingin membuka usaha, production house lebih tepatnya. Jadi bukan untuk mengurusi kasus yang saat ini sedang terjadi. Bisa dilanjutkan lagi setelah itu terlaksana atau tidak production house-nya? Nah, saat mereka ini sudah resign dari TC, mereka itu berkumpul di Bali. Yang dimana sebelumnya yang saya cerita bahwa mereka ini ngajak kita untuk keluar, mereka itu mengiming-imingi kita. Iming-iminginya mereka itu adalah ketika kamu nanti ikut keluar, itu sudah akan ada orang yang membiayai kita dan memberikan kita tempat tinggal. Jadi intinya kita tinggal keluar aja. Oke. Nah, setelah itu, saat mereka ini sudah keluar, akhirnya mereka berkumpul di Bali. Oke. Sebenarnya nggak ada yang salah dong tentang anak-anak ini berusaha untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar sekolah. Ya. Betul kan? Dan kalaupun ada orang yang bekerja mengiming-imingi, ini editor-editor saya juga saya iming-imingi. Mereka kerja di sini akan dapat apa dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak masalah. Terus salahnya di mana? Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu ya, Mas Denny. Nah, akhirnya di bulan April 2021, itu saya baru memutuskan resign dari Nah, saat saya memutuskan resign, saya itu tidak bergabung bersama mereka. Karena memang dari awal saya sudah bilang ke saudara SDS ini bahwa saya tidak akan ikut dengan kalian karena saya sudah punya plan pribadi. Nah, akhirnya di bulan April 2021, saya ke Tangerang. Oke. Saya ke Tangerang, tujuannya adalah untuk saya membuka usaha. Oke. Karena memang waktu itu ketika saya resign dari saya membawa uang nominalnya lumayan 34 itu 34 juta. Yang akhirnya uang tersebutlah yang saya pakai untuk modal usaha. Nah, ketika saya di Tangerang, akhirnya saya itu membuka usaha sayur online. Kayak gitu. Jadi kayak istilahnya saya bikin website, saya bikin aplikasi, yang dimana saya jual sayur secara online. Nah, tapi memang waktu itu, Mas Denny, usaha saya itu tidak berjalan dengan lancar. Karena pandemi juga ya. Selain pandemi, saya juga ada salah perhitungan. Yang akhirnya uang modalnya itu habis. Ya. Nah, setelah itu di akhir Mei 2021, lebih tepatnya adalah tanggal 29. Tanggal 29 itu adalah saat beritanya Pak Julianto itu keluar di media-media waktu itu. Nah, saat di tanggal 29 Mei itu, saya itu ada di WA. Waktu itu saya di WA oleh saudara RB. Baik. Nah, yang dimana saudara RB ini WA ke saya mengirimkan link-link berita soal tentang kasusnya Pak Julianto. Baik. Waktu itu adalah saat pertama kali saya tahu tentang kasusnya
Pak Julianto. Sebelum itu kamu tidak tahu? Tidak tahu sama sekali. Yang saya tahu adalah bahwa jadi Resign massal? Dari cerita sebelumnya yang resign massal, yang saya tahu adalah tujuannya mereka itu untuk mereka buka usaha PH, bersama ya. di Bali. Baik. Hanya itu. Nah setelah itu saat saudara itu mengirimkan saya WA pada tanggal 29 Mei itu, saya kaget awalnya. Ya kan, kagetnya adalah karena selama saya bekerja di Berapa lama kamu kerja? kurang lebih 3 tahunan. Iya. Dari 2018 sampai 2021. Jadi kamu ini bukan siswa di sana? Bukan. Tapi kamu secara profesional memang direkrut di sana bekerja? Betul. Selama 3 tahun kamu kenal dengan RB? Kenal. Jadi selama di dalam itu saya dekat dengan juga, saya dekat juga dengan RB tersebut. Nah, terus waktu mendengar itu, melihat itu, kamu kaget, apa yang kamu membalas tidak pesan tersebut? Saya langsung telepon. Oke. Saya langsung telepon saudara RB. Apa yang kamu katakan? Jadi awalnya saya tanya, agak pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Silakan. Mas. Nanti saya kasih ini subtitle. Oh ya, oke. Jadi saya tanya, saya telepon ke saudara RB, saya tanya, loh Mas, ini kok ada berita kayak gini? Perasaanku, aku nggak pernah dengar isu-isu kayak gini, ya kan? Ini ceritanya gimana? Langsung saudara RB itu jawab, wes lah nanti aja kalau ketemu tak jelas ya kan? Karena saya merasa bahwa waktu di bulan Mei itu usaha saya sudah tidak berjalan lancar. Nah, saya saat telepon dengan saudara RB ini, saya coba tanya, ya kan, tentang lowongan pekerjaan. Sekalian. Okay. Karena saya kan juga keinget waktu itu dia juga ngajak saya. Akhirnya saya tanya juga, kan dia jawab. Waktu saya tanya soal berita tersebut, dia jawab bahwa nanti aja kalau kita ketemu. Betul. Akhirnya langsung saya tanya, Mas, lowongan aku masih ada nggak ya? Masih bisa nggak ya? Oh ada bro. Ya apa? Kamu mau gabung aja dia. Nek mau wes segera wes kesini. Katanya kayak gitu. Akhirnya setelah itu langsung aku bilang sama saudara RB, yos Mas, coba tak atur waktu ya. Nanti secepatnya aku tak kesana. Aku tak istilahnya ngejuali barang-barangku sih yang di sini. Nah setelah itu akhirnya tak tutup. Karena kan selama di Tangerang itu saya juga ada beli perabot-perabot juga kan, Mas Denny, untuk saya jualan apa. Jadi saya harus jual itu dulu. Setelah itu di tanggal 1 Juni 2021, tanggal 1 Juni 2021 saya itu ke sana. Balik lagi ke Bali? Ke Bali. Jadi tanggal 29 Mei saya kan dikabarin. Saya dikabarin bahwa sorry Mas. Jadi tanggal 29 Mei saya dikabarin, saya minta lowongan pekerjaan. Setelah itu di tanggal 30 itu saya jualin barang-barang dan siap-siap dan beli tiket pesawat. Setelah itu tanggal 31 Mei itu saya berangkat ke Bali. Nah, saat 31 Mei saya berangkat ke Bali. Sesampainya saya di Bali, itu saya langsung ke rumahnya mereka. Rumahnya masih sama dengan saat kamu sebelum pergi ke Tangerang? Masih. Jadi rumah tersebut adalah rumah yang disewakan oleh orang yang membiayai. Yang membiayai mereka. Orang atau orang-orang atau berapa orang ini? Jadi ada 2 orang yang biasa disebut oleh mereka ini adalah papi mami. Ya udah, kita sebut juga papi mami lah ya. Oke. Nah, papi mami ini adalah orang yang membiayai mereka untuk memberikan uang bulanan dan juga memberikan tempat tinggal. Sebentar. Sebelum kamu ke Tangerang, papi mami ini sudah ada atau belum? Sebelum saya ke Tangerang, yang saya tahu, saya diceritakan oleh tim yang di sana juga, bahwa ketika mereka ke Bali, itu mereka juga bertemu dengan papi mami itu. Papi mami itu juga ada di Bali. Oh, baik. Waktu itu. Tapi aslinya tempat tinggalnya papi mami itu bukan di Bali. Bukan di Bali. Baik. Gitu. Tapi memang waktu mereka berkumpul di Bali, itu ada papi mami juga. Nah setelah itu, setelah ketemu dengan papi mami, mereka itu membicarakan tentang akan melaporkan Pak Julianto. Sesuai dengan link yang tadi dikirimkan? Iya, betul. Itu setelah kamu sampai di Bali? Nah, sampai di Bali ini kamu langsung ke rumah itu, kamu mendengarkan cerita tentang papi mami? Iya. Dari RB atau SDS? Bukan. Jadi yang cerita ke saya soal tentang papi mami bukan SDS dan juga RB. Tapi adalah ada salah satu timnya juga. Namanya?
Gitu. Nah setelah itu saya diceritakan yang soal tentang di bulan Februari mereka ketemu dengan papi mami, dan setelah bertemu dengan papi mami akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah laporan. Nah setelah itu saya baru tahu ya kan bahwa oh berarti awal mula kasus ini tuh dimulai saat itu gitu. Nah setelah sesampainya saya di sana, saya diajak ngobrol oleh saudara. Saya tanya ya kan, apa yang bisa saya kerjakan? Nah waktu itu saya dikasih kerjaan untuk saya ini bikin landing page website. Oke, sebentar dulu. Saya harus banyak menyela. Tapi di detik itu artinya kamu masih menganggap bahwa Kojul itu benar-benar melakukan. Karena makanya kamu mau untuk membantu mereka, betul? Betul. Jadi pada saat itu, gini Mas Deni, kalau misalkan dibilang percaya, saya juga sebenarnya meragukan dari awal. Tapi memang kan waktu itu saya tidak punya cukup bukti. Maksudnya yang membuat saya ini percaya bahwa apakah Pak Julianto ini melakukan apa tidak, saya tidak punya bukti. Tapi karena yang kamu lihat saat itu, ya ada pelaporan itu, betul, kamu terpaksa percaya dengan itu gitu kan? Ya. Nah, akhirnya saat itu saya kan juga agak kepo-kepo kan. Akhirnya saya nyoba untuk tanya-tanya ke orang-orang yang di sana, ke anak-anak yang lain. Itu ada berapa? Masih 19 atau sudah berkurang? Masih 19. Masih 19. Saya coba tanya, ada beberapa. Nah, salah satunya adalah ada salah satu yang saya ajak ngobrol itu namanya. Nah, itu saya tanya, ya kan? Kamu tahu apa soal kasusnya Pak Julianto, ya kan? Ya, yang aku tahu sih, maksudnya kasus ini berawal saat CC itu adalah saudara SDS itu nge-briefing ke mereka tentang. Jadi awalnya di bulan Februari itu. Jadi benar-benar mereka yang ada di Bali itu pertama kali tahu tentang kasusnya Pak Julianto itu juga saat di Bali di bulan Februari. Saat sesudah bertemu dengan papi dan mami tersebut. Nah dari situ saya kan mulai bertanya-tanya lagi ke anak-anak yang lain. Nah waktu itu saya ada sempat tanya juga ke saudara namanya. Nah saudara ini saya tanya, Mas, iki maksudnya apa sih Mas? Ya kan? Kok ada kayak berita kayak gini ya, aku bilang. Loh aku ya nggak eruh bro. Ya kan? Coba takon dek CC. Waktu itu bilangnya CC. Setelah itu ya daripada saya tanya ke timnya tapi tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya kamu reach ke langsung. Akhirnya saya coba tanya awalnya ke RB. Karena kan bisa dibilang sama-sama laki-laki dan kamu yang sudah minta izin untuk datang ke Bali karena minta pekerjaan kan? Betul. Jadi benar-benar kan antara saya dan SDS dan juga saya dan RB itu saya lebih dekatnya ke RB. Ya Nah akhirnya saya tanyanya ke RB. Situasinya gimana waktu itu? Kamu bertanya? Jadi waktu itu lagi di depan teras. Waktu itu RB itu lagi duduk. Setelah itu saya datang, langsung saya agak senggol. Langsung saya tanya soal berita tersebut. Mas, ini maksudnya ya apa sih Mas? Ya kan? Kok ono berita kayak gini? Nah, baru dari situ RB mulai cerita, tapi memang tidak banyak. Dia hanya cerita gini. Yo, intinya adalah CC-mu itu mau melaporkan Pak Jul, ya kan? Dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Ya kan? Nah, saya bingung dong. Saya tanya, loh Mas, yang dilecehkan siapa? Loh, CC-mu yang dilecehno. Loh, saya tambah bingung. Karena saya merasa saya tidak pernah mendengar isu seperti itu. Waktu kamu kerja di TC? Waktu saya kerja di TC. Dan setelahnya? Dan setelahnya. Loh Mas, ini emang bener ta? CC iku ono dilecehno. Mbek Kojul. Ya kan? Terus, apa jawabannya? Iya bro, dilecehno CC Mbek Kojul. Robert bilang seperti itu. Akhirnya karena awalnya saya percaya Mas Denny, ya kan? Karena kan saya tidak ada penguat lain selain dari omongannya mereka. Betul. Akhirnya saya percaya, wah itu saya merasa bahwa wah saya nggak tega dong ke saudara SDS ini, ya kan? Sebenarnya saya menganggap bahwa sampai kayak gitu ya. Dan kamu nggak menyangka? Nggak menyangka, jujur nggak menyangka. Karena saya tidak tega, akhirnya saya nyamperin
SDS. Oke. Saya mau konfirmasi secara langsung. Oke. Saya SDS tanya, di mana waktu itu? waktu itu lagi di dalam rumah. Oke. Lebih tepatnya di dalam kamar. Sebentar. Coba gambarkan dulu deh. Rumah ini itu berarti rumah. Jadi Berapa kamar? Oke, jadi rumahnya itu di dalam itu ada 3 ruangan, Mas Denny. Nah, yang dimana 3 ruangan ini, 2 ruangan dipakai untuk kamar. Oke. Nah, yang dimana 2 ruangan ini dipakai untuk kamar, 1 ruangan untuk kamar cewek, 1 ruangan lagi untuk kamar cowok. Nah, yang 1 ruangan lagi itu biasa digunakan untuk studio. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi untuk 2 kamar itu untuk 19 orang. Untuk Itu kamar yang besar? Kecil, Mas Denny. Itu kecil sekali. Mungkin ukuran berapa ya? Sebentar. Balinya ini daerah mana sih? Denpasar. Di daerah mana? Coba disebutkan. Jalan Gunung Talang. Oh, Gunung Talang. Oke. Jalan Gunung Talang. Iya, iya. Perumahan apa ya? Saya lupa. Itu harusnya perumahan umum, perum-perum gitu kan? Iya, di iya. sana ya. Nah, di situ lokasinya. Rumahnya tidak terlalu besar kok, Mas Denny. Bahkan kamarnya juga kecil. Jadi ngakalinnya adalah di kamar tersebut itu tuh kita pakai ranjang susun. Oh. Jadi di satu kamar itu kita kasih 2 ranjang susun. Yang dimana, jadi kan ranjang susunnya ada atas bawah. Terus ada atas bawah juga, ada 2 ranjang susun. Yang dimana di setiap ranjang itu diisi 2 orang. Iya. 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Dan di bagian bawah kan kosong. Itu kita kasih gelar kayak kasur lantai gitu. Nah itu untuk 2 orang. Kayak gitu. 2 orang lagi di bawahnya? Iya. Oke. Gitu. Jadi itu untuk 1 kamar segitulah. Oke. Kurang lebih. Nah, rumahnya kurang lebih kayak gitu. Terus menerima bulanan katanya? Ya. Berapa sih besarnya? Semua tidak sama ya, Mas Denny. Rata-rata? 5 juta? Oh, itu lumayan besar loh. Ya. Untuk Bali. Dan nggak melakukan apa-apa. Jadi, untuk awalnya, Mas Denny, awalnya itu kita diminta untuk membuat portofolio untuk production house-nya kita. Oke. Jadi waktu itu production house-nya kita itu dinamakan. Nah, waktu itu kita diminta untuk buat portofolionya, mulai dari buat websitenya, Instagramnya, intinya sosial medianya. Oke. Itu awal-awal. Oke. Nah, setelah itu, ya kan, setelah kita diminta untuk membuat portofolio production house, kita juga diminta untuk membuat kayak flyer, video, untuk kasusnya Pak Julianto. Seperti itu. Nah, saat itu kamu tetap menganggap bahwa apa yang kamu lakukan ini benar, dan kita kembali lagi saat kamu datang ke SDS, SDS ini sedang di kamar, apa pertanyaan yang kamu katakan? Saya langsung tanya, apakah benar CC ini kena pelecehan seksual? Oke. Terus? Tapi SDS ini tidak menjawab pasti. Intinya SDS ini cuma bilang bahwa iya, aku kena pelecehan seksual, tapi untuk lebih detailnya, wes kamu nggak usah tanya, itu udah diurusin sama papi sama mami. Oke, jadi SDS mengatakan bahwa itu melibatkan papi dan mami. Ya. Padahal di kasus ini papi dan mami tidak pernah ada. Kalau misalkan keluar ke media kayak gitu, atau? Iya, ke media. Kan tidak. Kita cuma tahu bahwa yang mewakili ini kan Pak Aris Merdeka Sirait kan? Betul. Nah, tapi papi mami tidak pernah ada. Tidak pernah keluar, tidak pernah terlihat. Baik. Nah, terus lanjut lagi. Nah, setelah itu, pokoknya SDS ini bilang ke saya bahwa, wis kamu nggak usah ikut-ikutan terlalu jauh, intinya adalah ini wis diurus mbak mami sama papi. Oke. Kayak gitu. Ya udah, setelah itu, karena saya merasa bahwa ya saya tidak mendapatkan jawaban, akhirnya saya pergi. Saya pergi, tapi memang saya ini masih bertanya-tanya, Mas Denny. Maksudnya bener nggak sih? Karena jujur, setahu saya tidak pernah melihat ataupun mendengar isu-isu tentang kasus pelecehan seksual. Oke, kalau kamu nggak pernah melihat ya jelas dong. Kalau orang akan melakukan kejahatan kan direncanakan dan orang nggak bisa tahu kan, sebisa mungkin kan rahasia. Tapi kalau sampai tidak pernah dengar, ya itu satu hal yang lain. Tapi bisa saja loh, orang yang mengalami pelecehan seksual ini memang merahasiakan, menyembunyikan, dan memang masih terlihat ceria, itu sangat mungkin. Nah, tapi apalagi keanehan yang kamu rasakan? Nah,
Setelah itu Mas Denny, karena saya merasa bahwa saya belum mendapatkan jawaban yang pasti dari SDS, akhirnya saya coba, ada satu ketika di mana saya itu nggak, secara tidak sengaja, bukan saya langsung tanya ke anaknya, tidak, tapi ada salah satu timnya juga yang di sana. Waktu itu secara tidak sengaja kita itu lagi rokokan sambil ngopi lah. Gitu ya. Rokokan sambil ngopi, setelah itu dia itu ngajak ngobrol kan. Akhirnya yo kita ngobrol dan aku ada pertanyaan ke anak ini. Namanya adalah? Jadi ini ya kan, dia itu kan, jadi sebelumnya Mas Denny, itu ya kan, itu diminta sama Pak Aris untuk membuka laporan secara online. Oke. Ya kan, yang dimana ini ngontakin semua ya kan, orang-orang yang dia merasa mereka itu kena pelecehan seksual. Ini SDS ini ya? SDS ini. Oke. Dikontakin semua, intinya disuruh membuat laporan secara online. Bahkan tim cewek yang ada di Bali, hampir semuanya, itu diminta untuk membuat laporan. Nah, salah satunya adalah itu tadi. Nah, ini itu diminta untuk membuat laporan secara online. Yang diminta itu yang 19 saja atau lebih? Lebih. Jadi 19 itu campur ya Mas Denny. 19 itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, yang diminta suruh bikin laporan ini siapa? Cewek-cewek yang di antara 19 itu, dan juga alumni-alumni yang lain yang sudah keluar, dan juga adik kelas. Nah, yang memang sudah keluar dan dia tahu. Berarti mereka semua ini mengalami pelecehan dari Ko Julianto atau gimana? Kan lebih tepatnya digiring opininya, Mas Denny. Jadi triknya itu ya kan, untuk dia, misalkan contoh nih, dia telepon ke salah satu adik kelasnya. Dia itu bilang bahwa, kamu lagi sibuk nggak? Oh enggak C, kenapa? Jadi gini, Cece tuh mau tanya, kamu ya kan waktu di SPI itu pernah nggak ya, koyok istilahnya kamu ini meluk kojul atau dipeluk kojul gitu kan? Nah langsung ada satu anak, sing dimana dia itu bilang pernah, ya kan? Tapi pada kenyataannya gini sebenarnya Mas Denny, anak ini itu dia yang meluk kojul, ya kan? Tapi sama diminta dia melaporkan pelecehan seksual. Oke, sebentar. Berhenti di sini. Bisa aja kan kamu ini dibayar sama Kojul buat ngomong seperti ini? Maksudnya sayanya? Ya sekarang ini loh. Apa buktinya kalau dia itu, SDS ini, mempengaruhi dengan cara seperti itu, kamu dapat dari mana? Ya karena saya ada di situ. Kamu mendengarkan SDS saat ngomong itu tadi? Saya mendengarkan saat SDS ngomong seperti itu. Coba seingatmu ngomongnya bagaimana? Jadi kan awalnya SDS ini telepon, ya kan? Dek, kamu lagi sibuk nggak? Ya kan? Oh nggak, C, kenapa? Ya kan? Cece mau tanya, selama kamu di SPI, kamu pernah nggak koyok kamu itu meluk kojul atau kepeluk kojul? Ya jadi kan? kata-katanya sudah seperti itu? Sudah seperti itu. Nah, itu baru salah satunya, Mas Denny. Ada lagi kata-kata yang lain. Misalkan, apa lagi? Misalkan contoh, kamu pernah nggak istilahnya koyok nggak sengojo, misalkan senggolan mbek koyul, kan kayak gitu. Secara tidak sengaja senggolan dengan koyul, ya kan? Nah intinya mereka ini diminta oleh untuk mereka ini membuat laporan secara online. Kamu bersumpah demi nama Tuhan? Saya bersumpah demi nama Tuhan. Saya bersumpah bahwa saya melihat secara langsung. Saya melihat secara langsung, saya mendengarkan secara langsung. Yang dimana ini bilang ke mereka, kamu nggak popo, kamu bantu OCC, ya kan? Ini kamu cuma membuat laporan kok. Intinya adalah kamu loh nanti nggak bakal keluar namamu, ya kan? Kamu cuma membuat laporan, intinya supaya ini kasus CCC itu bisa segera naik, kayak gitu. Itu yang dikatakan oleh. Nah setelah itu dia juga minta tuh ke anak-anak yang ada di Bali, tapi kalau ini yang ada di Bali untuk mereka itu membuat sebuah cerita ketika mereka ini selama tinggal di SPI. Intinya mereka diminta membuat sebuah cerita yang dimana ketika mereka itu pernah meluk koyul atau mereka ini pernah nggak sengaja senggolan mbek koyul, itu mereka diminta untuk menuliskan itu, intinya kamu kena pelecehan seksual. Cara yang kamu duga ini menggiring opini itu bagaimana? Jadi, kalau yang ini? Nah kalau yang ini berusaha untuk membalik kejadian.
SDS ini, membalik SDS kejadiannya ini, gimana? Membalik kejadian, contoh nih. Aku punya cerita, yang dimana waktu itu ceritanya adalah, misalkan, ya kan, aku ini lagi ke taman, ke belakang, ya kan. Waktu itu aku dipanggil misalkan, dipanggil sama temanmu, entah siapa, di tempat sepi, ya kan. Loh, itu kamu ganti aja cerita nih, itu kamu dipanggil sama Koyul, kamu dicium kening. Atau kamu dipanggil sama Koyul, kamu dipeluk. Ini kalau kamu betul ya, ini sebenarnya teknik orang teater sih. Untuk menjiwai sebuah peran. Nah, tapi menarik. Kalau betul ya, Ya. Coba lanjutkan. Nah, setelah itu, kalau jadi hampir rata-rata yang di Bali itu Mas Denny, mereka itu ceritanya hampir sama semua. Yang dibuat oleh hampir rata-rata ceritanya sama. Cium kening, dipeluk, ya kan? Rata-rata seperti itu. Nah, kalau ada satu lagi yang bareng dengan SDS, si J, itu kan mengaku disuruh oral waktu itu. Ya. Nah, itu kamu nggak melihat apa pengakuannya dia dan sebagainya? Kalau yang soal ini, jujur saya tidak tahu. Tidak tahu mengenai kok dia bisa sampai bercerita seperti itu. Tapi yang saya tahu memang ini lumayan dekat dengan saudara SDS. Jadi ketika di Bali mereka itu sering keluar berdua juga kayak gitu. Cuma memang saya tidak tahu cerita yang sebenarnya soal si seperti itu. Oke, ini adalah satu hal yang kembali lagi saya dari tadi belum bicara kepada kalian semua ini, Anda semua. Kita masih beranggapan JEP ini seperti yang kalian anggap saja. Tapi kita mencoba untuk mengetahui dari sisi seseorang yang pernah hidup dengan para pelapor ini tadi. Dan orang-orang yang diduga ini ikut melaporkan. Jika memang ada pengakuan seperti ini, tentu saja kita tidak bisa tidak melihat ke arah sini. Nah, dan ini belum selesai di sini. Apalagi yang kamu lihat? Nah, ketika di sana juga, Mas Denny, kita itu juga bukan hanya diberikan rumah dan juga uang, kita juga ada diberikan mobil kantor juga. Oh ya? Kita juga ada diberikan villa. Jadi villa tersebut itu, tapi bukan kayak kasih, maksudnya benar-benar dikasih. Iya, tidak. Maksudnya boleh dipergunakan. Boleh dipergunakan. Intinya mami papi itu bilang kalau misalkan kita bosan kerja di rumah, yuk kalian bisa kerja di villa. Kayak gitu. Saya pengen kerja sama mami papi. Mami, papi, boleh saya kerja kalau betul ini. Terus. Nah, terus setelah itu ketika di sana juga benar-benar yang kita kerjakan, Mas Denny. Kan saya tadi sempat menyampaikan bahwa di awal kita itu diminta untuk mengerjakan portofolio untuk production house-nya kita lah. Tapi setelah itu selesai, kita itu banyak membuat atau memproduksi konten untuk membantu kasusnya Pak Julianto. Ini Mas Denny. Jadi di sini itu saya besarkan. Ini ada saudara RB di sini. Oke, ya, ini saya kenal. Saudara RB. Setelah itu di sini ada SDS. Oke. Ya kan. Nah, ini diambil melalui HP saya sendiri. Tanggal? Di sini ada pada tanggal 8 Januari 2022. Ini Mas Denny, ini salah satu desain yang dimana kita yang membuat di sana. Oh, ini saya lihat di internet. Ya, untuk istilahnya kita angkat ke media sosial.